Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Irfanita Ita. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video yang berjudul "Teknik ini sangat penting untuk zikir Anda sampai kepada Allah". Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengkondisikannya, Syekh? Para sahabat semua, yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa selalu terkondisikan dengan baik di setiap sendi kehidupan. Atau jika kurang jelas, silahkan simak video tersebut yang berjudul "Teknik ini sangat penting untuk zikir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala". Jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebatas di mana kita saat berzikir saja. Dan ini menurut aku sulit sekali. Di dalam video tersebut saya utarakan bahwa Awaluddin Makrifatullah ini harus ada pada setiap diri seorang muslim. Karena sesungguhnya itulah yang membuat semua amal kita diterima atau tertolak. Karena diantaranya yang membuat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala itu karena kita kenal. Ingat, kenal dan tahu itu beda jauh. Jika sekedar tahu, mungkin semua orang di Indonesia tahu presiden itu cukup dari layar kaca saja sudah tahu. Akan tetapi ketika kita kenal, maka kita akan tahu benar siapa yang kita ibadahi. Bukan hanya sekedar nama atau membayangkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan saat kita bersujud. Para sahabat semua, mungkin dengan membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita saat bersujud membuat kita lebih khusyuk. Tetapi sesungguhnya kita tidak mungkin menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bayangan atau dalam angan-angan kita sendiri. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus melepas atau melampaui angan-angan tersebut. Para sahabat semua, ketika kita duduk diam sholat tengah malam, tiada siapa-siapa di situ, hanya kita dan kegelapan serta Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam keheningan jiwa kita, dengan membesarkan nama Allah di setiap sudut-sudut hati kita, sehingga jiwa kita merasakan damai, tenang, hening, suwung, hingga akhirnya hanya eksistensi Allah saja yang ada, tiada yang lain. Saat itulah terkondisikan sebuah rasa yang menempel sangat kuat, sebuah rasa ketunggalan, rasa tunggal antara makhluk dengan Sang Pencipta. Tunggal itu bukan dua yang menyatu, bukan dualisme yang berbeda yang kemudian menjadi satu. Tunggal juga bukan satu, hanya Dialah yang Maha Tunggal dan Esa. Wahai Zat yang memiliki keesaan dalam jiwa yang yakin dan percaya kepadanya, keesaan di dalam sifat, keesaan di dalam nama, serta keesaan dalam af'al atau perbuatannya. Lahir batin, semua satu rasa, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang ada. Sehingga sinyal-sinyal keesaan Allah Subhanahu wa taala insya Allah mulai dapat kita rasakan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tetapi bagaimanakah caranya untuk membuat rasa ini selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan kita tanpa putus? Karena ketika kita turun dari sajadah, dari zikir kita, maka terkadang rasa ketunggalan tersebut mudah untuk pergi lagi, dan kita menjadi lebih dekat lagi dengan dosa-dosa di dunia. Subhanallah. Tetapi ketika kita turun dari sajadah dan rasa itu masih menempel dalam kehidupan kita, mulai dari waktu sholat hingga waktu sholat berikutnya, begitu seterusnya sampai 5 waktu, maka saat itulah
Anda mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat, dan ini benar-benar kita laksanakan, bukan hanya sekedar menutup kewajiban sholat 5 waktu saja. Para sahabat semua, dari kenyataan-kenyataan tersebut saya rasa kita harus lebih jelas apa arti memiliki Tuhan dan bertuhan. Jika kita memiliki motor, maka yang ada di garasi pun, yang sedang diam tak terpakai di situ pun artinya kita punya. Tetapi ketika kita bermotor, insya Allah kita akan lebih cepat dalam perjalanan hidup spiritual yang panjang ini. Begitu pula orang yang memiliki Tuhan dan orang yang bertuhan, sangat beda jauh di dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari. Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa ketika kita mulai bersungguh-sungguh untuk mengkondisikan ketuhanan selalu bersama kita dengan terus-menerus, maka sesungguhnya keinginan kita itu adalah sebuah hakikat doa yang tak terucap. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat mendengar ini, dan ini bisa langsung kita buktikan secepatnya, yaitu dengan turunnya ujian-ujian khusus dan berat sesuai dengan kapasitas derajat kita. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Doa akan terdengar dan langsung dikabulkan. Kemudian untuk doa itu terkabul menjadi nyata, maka dimulailah proses untuk membersihkan lahiriah dan batiniah dengan ujian untuk melihat kapasitas kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya beda kapasitasnya dengan para nabi-nabi dan para wali-wali Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Para sahabat semua, oleh karena itu silakan kita mulai sekarang dan secepatnya dengan mengawali untuk merubah mindset Anda, rubah cara berpikir Anda, mulai dari cara pandang yang lebih luas dan lebih bersifat menerima segala. Ibarat sifat samudra itu ada pada diri Anda. Sebuah samudra mampu menerima semua cairan, meskipun itu adalah cairan racun sekalipun. Cerna semua yang masuk, aktifkan akal Anda. Posisi Allah Subhanahu wa taala yang selama ini hanya ada di dalam pikiran kita saja, kita rubah menjadi nyata dengan bukti pada perbuatan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah af'al atau perbuatan nyata dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan hambanya. Anda akan memahami sedikit demi sedikit kebenaran yang mungkin selama ini tidak bisa kita terima karena terbentur oleh kefanatikan golongan yang ada di dalam pikiran kita. Jadi sesungguhnya kita semua memiliki kemampuan untuk menjalankan hakikat manembah yang sesungguhnya. Atau jika masih kurang jelas, next akan kita bahas tentang hakikat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.